Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Pelajaran kita siang ini tafsir juz amma. Kita masih berada di tafsir surat Al-Kautsar ayat yang ketiga. Dan ini adalah pertemuan yang ke-13 dari pembahasan ayat tersebut. Insyaallah pada siang ini kita pertemuan terakhir dari surat Al-Kautsar. Sudah panjang pembahasan pertama tentang hukum membenci sunnah Nabi, maka itu menyebabkan orangnya keluar dari Islam atau yang disebut dengan murtad. Yang kedua, hukum mencela daripada sunnah Nabi, maka itu lebih parah lagi, lebih jelek lagi daripada sekedar membenci. Kata beliau, waqad dzakaral ulama'u, para ulama menyebutkan annal istihza, bahwa mencela sunnah yang qasimu ila qismaini, mencela sunnah itu dibagi menjadi dua golongan. Istihza'un sarihun bil qauli, yang pertama mencela dengan terang-terangan dengan ucapan. Wa istihza'un bil isyarah, dan yang kedua istihza' dengan isyarah. Contoh yang sempat viral di Indonesia mengatakan bahwa semakin panjang jenggot seseorang semakin bodoh. Wah, itu termasuk celaan secara terang-terangan. Istihza'un sarihun namanya bahasa Arabnya. Wal istihza'u bil isyarati, mencela sunnah dengan isyarah, ka'an yamudda syafatahu, seperti orang yang menjulurkan bibirnya. Istihza'an, dalam rangka untuk mencela sunnah Nabi. Ini beliau cuma nerangkan, kalau contohnya mungkin kita fleksibel. Mencucu, bahasa kita mencucu untuk mencela. Nah, atau berdecak, ya, berdecak, mulutnya berdecak untuk mencela. Au yamuddu ainahu, atau dia menjulurkan matanya. Bahasa kita melotot. Nah, atau mendelik bahasa Jawanya itu. Istihza'an dalam rangka untuk mencela sunnah. Au yashiru isyaratan tu'ti at-tanakkus wal istihza', atau memberikan satu isyarat yang lain. Nah, dengan satu isyarat yang ini dalam rangka untuk at-tanakkus wal istihza'. Tanakus itu melecehkan sunnah, wal istihza' dan merendahkan atau mencela sunnah. Fahada yu'addu tanakuson, maka yang seperti ini juga terhitung sebagai bentuk celaan, sebagai bentuk pelecehan. Wastihza'an, dan termasuk daripada mencela. Wa illam yatakallam, sekalipun dia tidak berbicara. Jadi mencela sunnah tidak harus bicara. Dengan isyarat saja sudah masuk ke hukum mencela. Qala ta'ala, Allah berfirman, ini dalilnya ya, bahwa mencela itu tidak harus bicara.
Innalladzina ajramu, sesungguhnya orang-orang ajramu itu orang durhaka. Kanu minalladzina amanu yadhakun. Orang-orang yang durhaka kepada Allah itu kebiasaan mereka itu mentertawakan orang beriman. Orang ketika menjalankan perintah Allah, menjalankan perintah Rasulnya, dicela, ditertawakan di sini. Kalau di sini kan berarti tertawa, ya. Dia tertawa dengan temannya ketika ada saudaranya yang beriman. Nah, wa idza marru bihim yataghamazun. Di ayat ini Allah sebutkan dua bentuk celaan secara isyarah, tidak dengan ucapan secara langsung. Yang kedua kata Allah, wa idza marru, ketika mereka melewati orang beriman, marru bihim yataghamazun. Mereka yataghamaz itu mengerlingkan mata, memicingkan mata terhadap orang-orang yang beriman. Nah, wa 'alal muslim, maka yang wajib bagi setiap muslim an yatanabbaha, untuk hati-hati lihadhil umuri, terhadap perkara ini. Jangan sampai walaupun hanya dengan isyarat kemudian mencela sunnah Nabi. Wa yatajannabu al-kalama as-sayyi, dan wajib bagi muslim menjauh atau meninggalkan ucapan yang sayyi, yang jelek. Maksudnya terhadap sunnah Nabi. Wala siyamal kalamu fi umuri syar'i. Lebih-lebih kemudian berani bicara dalam masalah syar'i. Membicarakan agama tanpa ilmu. Wa ahli syar'i wal ulama, atau membicarakan ahli syar'i dan ulama, membicarakan ulama. Wa an yahfadha lisanahu, wajib bagi muslim itu menjaga lisannya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ma yalfidhu min qaulin. Tidak ada sesuatu yang dilafadzkan dalam satu ucapan. Tidaklah seorang melafadzkan satu ucapan illa ladaihi raqibun atid, kecuali padanya ada raqib dan atid, ada pencatat. Nah, dan tidak ada anggota badan yang disebutkan oleh Allah kecuali lisan ini. Artinya tangan tidak Allah sebutkan, kaki tidak Allah sebutkan, lainnya tidak Allah sebutkan, cuma mulut ini, ucapan ini. Sehingga ulama mengatakan khusus untuk lisan ini semuanya dicatat. Nah, karena memang ukuran manusia itu dari lisannya. Ada dua penentu nilai, menjadi ukuran, menjadi patokan nilai seseorang itu dua yang ada pada anggota badan, yaitu al-qalbu wal lisan. Keduanya ini barangnya kecil yang ada pada diri manusia, tapi itu menentukan nilai, menentukan nasib dunia akhiratnya. Sampai dikatakan oleh para ulama, al-insan bi asgharihi, manusia itu tergantung dua anggota badan yang kecil ini, yaitu al-qalbu wal lisan. Kalau hati, sebagaimana hadis Nu'man bin Bashir, Rasulullah SAW bersabda, ala inna fil jasadi mudghatan. Sesungguhnya di dalam diri manusia ada segumpal daging, idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau bagus segumpal daging itu akan bagus seluruh badannya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau rusak segumpal daging itu akan rusak seluruh badannya. Ala wahya al-qalbu. Kalau lisan, sebagaimana hadis sahih juga, setiap pagi anggota badan itu memperingatkan, menasihatkan lisannya, ittaqillah fina. Bertakwalah kamu wahai lisan terhadap kami. Itu nasihat dari anggota badan kita pada lisannya. Ini istaqom tak istaqomna. Kalau kamu lurus, kami lurus. Wa idza wajanta wajajna. Tapi kalau kamu bengkok, kami ikut bengkok. Nah, anggota badan lainnya mengikuti kondisi lisan.
Nah, walaupun lisan sendiri juga menjadi penentu nilai kondisi hati seseorang. Nah, wala ta'riful haqqa minal batil. Dan kalian tidak akan mengerti, tidak akan bisa membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Illa idza ta'allamtal ilman nafi'a, kecuali kalau kamu mempelajari ilmu yang bermanfaat. Wa qad anzalallahu al-furqan, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Furqan. Maksudnya di sini nasib kita tergantung kepada ilmu nafi ini, itu Al-Quran dan Sunnah. Jangan sampai ada betikan jiwa, bisikan hati, buruk sangka kepada ilmu yang bermanfaat, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Furqan, wa huwa Al-Qur'anu, yaitu Al-Quran, litamyizi bainal haqqi wal batil, untuk membedakan. Dengan Al-Quran dan Sunnah itu untuk dibedakan mana itu al-haq dan mana itu al-batil. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah, yaj'al lakum furqana. Ini buah dari ketakwaan, Allah akan mengaruniakan pada seorang bisa membedakan ini al-haq dan ini al-batil, yang disebut dengan al-furqan. Itu karunia dari Allah sebagai bukti bahwa ilmu yang dipelajari itu bermanfaat. Sehingga Rasulullah SAW setiap selesai salam ketika sholat subuh membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban. Terus yang ketiga, wa amalan mutaqabbalan. Karena manusia setiap harinya itu tidak lepas dari tiga ini. Nah, tidak lepas dari tiga ini. Ilmu yang bermanfaat itu nanti yang akan membimbing kesehariannya. Rezeki yang halal itu nanti yang menjadikan barokah hidupnya, dan amalan yang diterima itu yang menjadikan bernilainya amalan seseorang. Karena kalau tidak diterima itu sia-sia. Amalan yang diterima yang mencocoki ilmu yang bermanfaat tadi. Supaya dengan ini terhindar dari kesia-siaan. Nah, fayuj'alu fi qulubikum nuran. Dengan kamu mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah, maka Allah akan mengaruniakan di hati kalian nur. Nur itu cahaya. Nah, ta'rifuna bihil haq, yang dengan cahaya itu kamu mengerti al-haq minal batil. Cuma cahaya tadi memang bertingkat tergantung dari sejauh mana dia mempelajarinya. Makin sering, makin bersinar, makin kuat cahayanya. Kalau lampu itu ada wattnya. Nah, maka kalau muncul ke betikan jiwa, betikan hati, keinginan untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah, nah di situ yang disebut dengan taufik dan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Dan ini sebagai bukti dan sebagai tanda orang itu dikehendaki baik. Kapan itu? Ketika di hatinya tetap terjaga keinginan untuk memahami dan mengamalkan, mengimani Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga kata Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, kalau hati seseorang itu bersih, maka dia tidak akan merasa kenyang dengan Al-Quran dan Sunnah. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau seorang itu faham terhadap Al-Quran satu ayat saja, pasti itu akan memunculkan kerinduan berikutnya, penasaran berikutnya, sehingga dia akan ulang-ulang terus. Dan itu jauh lebih baik daripada sekedar menghatam. Nah, walaupun satu ayat. Fal furqanu furqan.
maka fal Qur'anu furqanun, maka Al-Qur'an itu furqan. Wa tamyiz dan tamyiz. Furqan dan tamyiz ini bahasa Indonesianya yang kurang ya. Furqan pembeda ya, tamyiz juga pembeda. Alladzi yaj'alullahu fi qalbil mu'min, yang Allah jadikan di hati kaum yang beriman. Jadi Al-Qur'an itu berfungsinya hanya untuk orang yang beriman. Untuk orang yang tidak beriman, Al-Quran itu sebagai hujjah, pemutus alasan nanti ketika menghadap Allah yang disebut dengan hujjah. Nah, furqanan aidan, maka Al-Quran ini furqan wa tamyiz alladzi yaj'alullahu fi qalbil mu'min. Li'annahu yufarriqu bainal haqqi wal batil, karena dengan Al-Quran manusia bisa membedakan, atau orang beriman itu bisa membedakan antara hak dan batil. Fala yaltabis alaihi hadza wa hadza, maka jangan kamu campurkan antara hak dan batil. Wala tu'athir alaihi da'iyati al-mudilla, jangan sampai engkau terpengaruh oleh para dai-dai yang menyesatkan. Karena al-haq itu cuma satu, al-haq itu tidak berbilang, sementara Islam berpecah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Sataftariqu ummati ala thalathatin wa sab'ina firqah." Ala thalathin wa sab'ina firqah. Umatku akan pecah menjadi 32, menjadi 73. Sintani wa sab'una finnar, yang 72 itu masuk neraka. Illa wahidah, kecuali satu, wahya al-jamaah. Nah, yaitu al-jamaah. Para sahabat masih tanya, siapa al-jamaah? Rasul mengatakan, ma'ana alaihi wa ashabi, itu agama yang ada pada diriku dan sahabatku. Selama berpegang kepada beliau dan sahabat, maka orang itu tidak akan berpecah. Nah, jadi tidak benar kalau dikatakan kebenaran itu pecah, itu tidak ada. Yang jelas kalau sudah keluar dari agamanya Rasul dan sahabat, itu namanya menyimpang. Itu yang disebut berpecah, dan itu bukan jalannya Rasul, itu pasti. Nah, sebagaimana juga hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yang ketika itu Rasulullah membuat satu garis di depan Rasul, di depan para sahabat, garis lurus. Setelah membuat satu garis, Rasul mengatakan, hadza sirati, ini jalanku, mustaqiman, yang lurus. Wa khatta hututan an yaminihi wa shimalihi, kemudian Rasul membuat garis-garis sebelah kanan dan kirinya, garis yang banyak. Wa qala hadhihi subulu, kemudian Rasul mengatakan jalan-jalan yang banyak ini, laisa alaihi illa syaitanun yad'u ilaihi, tidak ada pada setiap jalan ini kecuali padanya ada syaitan. Kata ulama menunjukkan bahwa setiap penyimpangan itu ada tokohnya, ada dai-nya. Nah, juga kata Rasulullah SAW dalam hadis Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu, fa innahu man ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira. Kalau kalian hidup panjang, hidup lama, nanti di akhir zaman pasti kalian akan melihat perpecahan yang banyak. Menunjukkan bahwa akhir zaman banyak tokoh-tokoh penyesat. Maka kata beliau, jangan kalian terpengaruh oleh dai-dai yang menyesatkan. Wasubuhatil mazhuqah, dan kerancuan-kerancuan yang mencerai-beraikan. Walakin hadza yahtaju ila inayatin, tapi masalah ini kalian butuh perhatian, butuh yang disebut dengan inayah. Wa ta'allum, dan kalian butuh belajar bagaimana agamanya Rasulullah dan sahabat, yang disebut dengan manhaj, yang disebut dengan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu di sini perlunya kita terus membenahi manhajnya. Kalau tidak belajar manhaj, yaitu metode cara memahami Islam, orang itu akan sana sini.
masih tolah-toleh ke sana sini, tidak mencukupkan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Padahal Rasulullah sendiri mengatakan lan tadillu ba'dahuma kitaballah wa in tamaksaktum bihima lan tadillu abadan. Selama aku tinggalkan pada kalian dua perkara yang kalian tidak akan sesat selama berpegang kepada keduanya, kitabullah wa sunnati. Wa yahtaju ila hadarin minal munafikin, dan sangat pada setiap muslim sangat dibutuhkan hati-hati dari kalangan munafikin. Wa zanadiqah, zanadiqah ini artinya orang kafir tapi pura-pura muslim. Al-mundesin yang pura-pura baik. Nah, baina sufufil muslimin yang berada di tengah-tengah muslimin. Gampang tapi caranya untuk mengetahui, atau bahasa kita mungkin orang-orang tajasus, orang-orang yang pura-pura masuk Islam untuk mencerai-beraikan muslimin. Gampang tinggal dilihat sanadnya. Apakah yang disampaikan itu disampaikan oleh Rasul atau para sahabat? Karena kata Al-Imam Asy-Syafi'i, al-ilmu maka nafihi qala haddatsana. Ilmu itu kalau padanya ada haddatsana. Apa haddatsana? Sanad. Bukan kata saya, bukan menurut pikiran saya, menurut perasaan saya. Yang seperti itu bukan ilmu. Tapi kata beliau, al-ilmu maka nafihi qala haddatsana. Ilmu itu kalau di dalamnya ada perkataan haddatsana. Haddatsana sebutkan gurunya, haddatsana sebutkan gurunya sampai ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu baru ilmu. Wa ma si'wadza, kalau ada ucapan tanpa ada haddatsana, tanpa ada sanad, wa ma si'wadzaka wiswasus syayatin, itu hanya bisikan-bisikan syaitan. Itu tadi tokoh-tokoh penyesat itu, para setan-setan yang mau mengeluarkan dari jalan yang lurus. Wa alla yahduru majalisahum, jangan kalian menghadiri majelis-majelis mereka. Wa idza hadara falyakun ala istidadin, kalau kamu memang harus hadir, kalau kamu memang harus hadir, falyakun ala istidadin, maka kamu harus siap-siap menyiapkan dirimu lil ingkar, untuk mengingkari. Siap menghadapi ustadznya yang menyampaikan, ustadz ini salah. Nah, apa yang sampean sampaikan tadi salah itu. Harus siap seperti itu. Nah, wa ingkaru maqalatim, dan mengingkari ucapan mereka, terangkan kesalahannya. Warada subuhatim, dan harus siap menghadiri subuhat mereka. Tapi kalau nggak siap tentang itu, jangan coba-coba, karena subuhat itu, kerancuan itu kotofah, menyambar-nyambar dengan cepat, kayak petir kayak gitu. Nggak tahu-tahu kemudian orang ini sudah berada di barisan golongan yang menyesatkan. Wal qulubu dha'ifah, sementara hati itu lemah. Maka para ulama salaf dahulu kalau anaknya melewati penceramah selain dari Ahlus Sunnah, mereka tutup telinganya. Dengan juga para ulama dulu ketika ada tokoh penyesat datang, aku akan bacakan padamu hadis. Lah, aku ma'autakum, kamu yang berdiri atau aku yang akan berdiri? Kata beliau, aku akan bacakan ayat. Dikira kalau dibacakan ayat takut ini. Nah, kamu yang berdiri atau aku yang berdiri? Tidak mau. Sehingga dikatakan, kenapa Anda enggak mau? Aku khawatir nanti kesubuhan itu, kerancuan itu masuk di hatiku, kemudian aku tidak mampu lagi mengeluarkannya. Hati-hati, tidak kemudian, gampang nanti tak seleksi sendiri. Kalau sudah pintar nyeleksi kan sebenarnya dia sudah alim. Orang semakin alim akan semakin waspada pada dirinya.
Justru ucapan ini ucapan menyelisih ulama-ulama dahulu. Sampai ada yang mengatakan kepada Imam Ahmad, ya Imam, ucapan ini keras sekali, Imam. Lalu kemudian dibantah, disuruh bantah tadi. Apalagi yang dibantah tadi mantan gurunya misalnya. Tapi namanya kesalahan memang harus dibantah, nggak boleh kesalahan itu dibiarkan. Kalau kamu membiarkan kesalahan menyebar, ya kamu salah juga. Karena Rasul mengatakan, idza ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi. Imam Ahmad kemudian menjawab atas komplain seseorang ketika orang itu membantah pada mantan gurunya atau tokoh-tokoh sesat. Idza sakatta anta wa sakattu ana, kalau kamu itu diam dan saya diam, mata ya'riful jahilu as-sahiha was-sakim. Kapan orang jahil mengerti mana yang benar, mana yang salah? Karena yang namanya syubhat itu kerancuan. Setiap penyimpangan dia bawa dalil. Cuma pasti, kata Imam Al-Barbari, dalil yang dibawa itu pasti umum. Tidak bisa merinci. Itu diantara sifat kelompok-kelompok menyimpang, pasti dalilnya umum. Seperti tokoh-tokoh teroris yang mengkafirkan penguasanya, ayatnya umum. Waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Yang tidak mengikuti hukum Allah kafir. Itu ayat. Nah, sementara orang dusta itu kan tidak mengikuti hukum Allah, berdusta ya. Berarti kafir orang berdusta. Orang zina, orang teler, mabuk, minum khamar, apakah mereka kafir? Kemudian setelah mati nggak bisa disolati. Nah, tidak umum ya. Belum tentu orang, karena Rasulullah juga mengatakan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian mensyukuri nikmat Allah, la azidannakum, aku akan menambahkan. Wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Kafar di situ kan kufur. Nah, apakah orang yang tidak mensyukuri nikmat itu kafir? Itu terlalu ekstrim, menyelisihi apa yang dipahami oleh Rasulullah dan para sahabat, menyelisihi pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, itu tadi nasihat dari Syekh Shalih Fauzan rahimahullah, jangan sok merasa dirinya kuat, mampu menghadapi penyimpangan-penyimpangan. Nah, tasian yang ke-9, al-ayatul karimatu, ayat yang mulia ini, yang dimaksud di sini adalah surat At-Taubah ayat 65. Ayat yang menjelaskan kafirnya orang yang mencela sunnah. Bukan membenci, tapi mencela. Kata beliau, ayat yang mulia ini, mas'alatun daqiqatun, mengandung masalah yang sangat dalam. Wahya anna man sabballah, apa itu? Bahwa orang yang mencela Allah, atau tidak langsung yang dicela tapi ciptaannya misalnya. Makanya Rasul sampai mengatakan la tasubbud dahra, jangan kalian mencela dahra. Dahra itu masa. Kok hujan terus, aku mau keluar, mau jualan, ini kok hujan terus. Nah, itu kan tidak mencela Allahnya langsung, tapi ciptaannya yang dicela. Itu maunya kan mau mengatakan gimana sih Allah ini, hampir sama dengan itu. Tidak langsung, tapi gak beres ini Allah ini, kan sama dengan itu. Nah, yang dicela banyak. Karena dia sudah semalam masak, waktunya berangkat ke pasar, hujan, sehingga utuh dagangannya dan ngumpat-ngumpat. Itu bahaya. La tasubbud dahra, jangan kalian mencela masa atau waktu. Nah, panas terus, hujan terus,
Ya kapan? Nah, anna man sabballaha, bahwa orang yang mencela Allah, au rasulahu, atau mencela rasulnya, au kitabahu, atau mencela kitabnya, au sunnata rasulihi, atau mencela sunnah rasulnya, annahu yukfaru, bahwa dia dikafirkan. Di sini perlunya ngaji supaya kita tertahan, terbimbing lisan dan hati kita. Jangan mudah-mudah kemudian bisa nanti terjerumus pada amalan kekufuran seperti ini. Sama ngamuk-ngamuk ke keluarganya, istrinya diamui karena dia nggak bisa jualan. Nah, sawa'un kana jadan, apakah dia mencelanya secara serius, au hazilan, atau bersenda gurau, au mazihan, atau main-main, tidak boleh. Li'anna hadzal amra, karena perkara ini laisa fihi mazahun, perkara mencela Allah, mencela Rasulnya, mencela sunnahnya, mencela kitabnya, ini perkara yang tidak ada padanya mazah, wala hazil, tidak ada padanya hazil. Main-main, senda gurau itu nggak ada. Kalau anda suka gurau, suka banyol, jangan di sini, jangan masuk di area sini. Ini bukan areanya, ini area merah, ya. Fala yajuzul hazlu, maka tidak boleh orang itu main-main, wala mazah, bersenda gurau, fi hadal amri, dalam masalah ini. Faman sabballaha wa aw rasulah, barang siapa mencela Allah atau mencela Rasulnya, awil Quran, atau mencela Al-Quran, awil sahabat, atau mencela sahabat, aw man tabi'ahum, atau mencela orang yang mengikuti sahabat, min ahli ilmi, dari kalangan ulama, fa innahu yanaluhu hadzal wa'id syadid, maka orangnya akan terkena ancaman Allah yang sangat keras ini. Walau kana mazihan, walaupun dia alasannya bersenda gurau. Li'anna haula'i alladhi nuzilat fihimul ayatu qalu, karena orang yang menjadi sebab turunnya ayat ini, surat Al-Maidah itu ayat 65, yang menjadi sebab turunnya ayat ini, mereka mengatakan innama kunna nahudu wa nal'ab, kami hanya berbincang-bincang dan bersenda gurau. Falam yuqballahu udhrahum, maka alasan mereka tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi alasan berguraunya ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Bal qala, bahkan Allah menjawab, qul, katakan Muhammad, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastazi'un, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan Rasulnya kalian bersenda gurau, kalian mencela? La ta'tadiru, jangan banyak alasan. Qad kafartum, sungguh kamu telah kafir, ba'da imanikum, setelah iman kalian. Alaqal hukma, di sini Allah Subhanahu wa taala mengaitkan hukum kafir bimujarradil istihza, padahal dia sekedar main-main, sekedar bersenda gurau. Fal istihza'u billah, maka main-main bersenda gurau tentang Allah dengan Allah, wa rasulahu wa rasulihi, dan rasulnya, wal istihza'u bil ayat, main-main dengan ayat. Sampai ada tokoh sesat tinggalnya di Saudi namanya Arifi, dia bikin surat apel. Dia bikin bacaan-bacaan, kan orang Arab ya. Dibacanya seperti baca Al-Quran. Sehingga ditertawai, orang-orang tertawa melihat bacaannya, diperindah bacaannya. Dan itu sempat viral dan banyak ulama mengkafirkan ucapannya ini. Wallahu a'lam, mudah-mudahan dia bertaubat kepada Allah. Fal istihza'u billahi wa rasulihi wal istihza'u bil ayat laisa fihi mazahun wala la'ibun, maka ini area yang tidak boleh masuk padanya senda gurau, apalagi dibuat untuk melawak kayak gitu.
Yajibu ihtiramu hadzal umur, masalah Allah, masalah Rasulnya, masalah kitabnya, isinya hanya ihtiram, penghormatan. Wa adamul istihza, tidak boleh ada padanya senda gurau, celaan, wal mazah, main-main. Nah, boleh kita mau senda gurau, tapi jangan masuk di area ini. Nah, asyiran yang ke-10. Kadzalika tadulul ayatu. Demikian juga ayat yang mulia ini atau bah 65 ini menjelaskan, menunjukkan annahu yukfar, bahwa dia dikafirkan walau lam ya'lam. Nah, walaupun dia tidak tahu. Tidak tahu apa? Tidak tahu bahwa bersenda gurau itu menyebabkan kekafiran. Anna hadza kufrun, bahwa yang seperti ini juga kufur walaupun dia tidak tahu. Terus gimana? Ya segera apa? Bertaubat. Nah. Li'anna haula'i ma'alimu, karena mereka yang dikafirkan oleh Allah, mereka tidak tahu. Anna hadza kufrun, bahwa perbuatannya ini kekufuran. Fa haula'i kanu ahlu imani, padahal mereka itu ahlul iman. Kama qala ta'ala qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kafir setelah iman kalian. Ma'alimu annahu kufrun, mereka tidak tahu bahwa itu kekufuran. Wallahu lam ya'dzirhum bidzalika, maka Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan uzur pada mereka. Fayukfaru, maka mereka dikafirkan oleh Allah walau kana la ya'lamu, walaupun mereka tidak tahu. Anna sabballah, bahwa mencela Allah, wa rasulahu, mencela rasulnya, wa ayatihi, dan mencela ayat-ayat Allah, kufrun, kekafiran. Fa kaifa idza kana aliman, bagaimana lagi kalau orang itu mengerti? Wong tidak ngerti saja dikafirkan. Fal amru asaddu, maka perkaranya lebih keras lagi, lebih berat lagi. Fahadhi mas'alatun muhimmatun, maka masalah ini adalah masalah yang sangat besar, masalah penting. Wa annahu la farqa bainal jad, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak membedakan antara orang yang serius wal hazil, dan orang yang tidak serius, cuma main-main. Wal jahil wal alim, Allah tidak membedakan antara orang yang tidak mengerti dan orang yang mengerti. Yang tidak mengerti saja dikafirkan oleh Allah, apalagi yang kemudian mengerti. Nas'alullah, kita memohon kepada Allah, an yansural Islam wal muslimin, semoga Allah menolong Islam dan muslimin, wa yadhillu a'da'ad-din, dan semoga Allah merendahkan, menghinakan musuh-musuh agama. Wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala ashabihi ajmain. Nah, ini selesai pembahasan tentang ini, hukum mencela agama, mencela sunnah, mencela para ulama, mencela sahabat. Bahwa itu area-area yang rawan, jangan sampai masuk ke dalamnya walaupun tidak serius, walaupun cuma bersenda gurau. Sedikit ada soal ada soal jawab pada beliau. Soal pertama, qala Allah Ta'ala, Allah mengatakan, ini surat At-Taubah tadi. Qul billahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'una la ta'tadziruna qad kafartum. Katakan Muhammad, apakah dengan Allah, dengan ayatnya, dengan Rasulnya kalian main-main? Tidak ada alasan bagi kalian, sungguh kalian telah kafir setelah iman kalian. Alaysa fil ayatil karimah, bukankah di ayat yang mulia ini ma yadullu ala annal amala awil qawla qad yahruju minal Islam wa fihi raddun alal murji'ah. Bukankah ayat ini menunjukkan bahwa perbuatan atau ucapan bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam? Bukankah ayat ini membantah murji'ah?
Jawab beliau, "Na'am, ayat ini membantah Murji'ah." Nah, kenapa Murji'ah? Murji'ah itu memahami bahwa kalau iman sudah ada di dalam hati, sudah kuat di dalam hati, maka amalan perbuatan tidak berpengaruh. Tidak rusak imannya, enggak masalah imannya. Karena iman itu di hati. Nah, maka ini salah ya. Ini kan kata Allah, kalian telah kufur setelah imannya. Ya, kalian telah kufur. Padahal ini bentuknya apa? Ucapan. Dikafirkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau pemahaman Murji'ah, Nabi Musa dan siapa? Fir'aun itu sama, karena Fir'aun juga meyakini Allah sebagai Tuhan semesta alam. Demikian juga para malaikat dengan iblis itu sama, karena iblis juga meyakini bahwa pencipta alam ini adalah Allah. Bahkan iblis berdoa kepada Allah, "Ya Allah, tangguhkan umur saya sampai hari kebangkitan." Dan doanya iblis dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla, bahwa iblis juga meyakini Allah penguasa alam ini. Apakah iblis dikatakan mukmin? Nah, jadi menurut pemahaman Murji'ah, selama iman itu ada di hatinya, tidak apa-apa masalah perbuatan manusia itu. Walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, enggak ada pengaruhnya pada iman. Ini pemahaman sesat dan menyimpang. Pemahaman siapa? Murji'ah. Nah, ada lawannya Murji'ah. Nah, ada lawannya Murji'ah. Kalau walaupun di hatinya sudah beriman, kemudian dia berbuat penyimpangan, zina misalnya, maka dia kafir. Ini pemahaman siapa? Khawarij. Bila syak tanpa diragukan fil ayati, ayat ini raddun alal Murji'ah. Ayat ini memang membantah Murji'ah. Alladzina yaquluna annahu la yukfar, bahwa seseorang tidak bisa dikafirkan illa idza i'taqada biqalbihi, kecuali kalau meyakini dengan hatinya. Padahal di ayatnya tadi orang ini sudah yang mencela Rasul tadi sudah minta uzur pada Allah ya. Tapi oleh Allah dikatakan la ta'tadiru, jangan banyak alasan, kalian telah kufur. Ini minta orang ini untuk tidak dikafirkan. Tapi ayat sudah turun bahwa keputusan Allah dia kafir. Wal ayatu tadullu, ayat ini menunjukkan ala annahu yukfar, bahwa mereka dikafirkan mutlakon, secara mutlak. Sawaun itaqadda, apakah dia meyakini amlam ya'taqid biqalbihi, atau hatinya tidak meyakini tetap kafir. Wal mazihu, dan juga orang yang bersenda gurau. Namanya bersenda gurau itu tidak serius. Demikian juga al-mazih la yu'taqadu biqalbihi, namanya senda gurau orang yang tidak serius dengan hatinya, tidak meyakini dengan hatinya. Aku mek guyon kok itu misalnya. Karena saya cuma senda gurau. Wa ma hadza kaffarallahu subhanahu wa ta'ala. Tapi dengan itu pun Allah mengkafirkan mereka dengan firman-Nya qad kafartum ba'da imanikum. Soal kedua, ma'akalul istihza. Bentuk celaan atau senda gurau yang paling kecilnya itu kayak apa? Yang menyebabkan orang keluar dari Islam, dikafirkan. Nah, ma'akalul istihza'i alladhi yukfaru bihi sahibu. Paling kecilnya bersenda gurau, main-main, mencela, itu apa? Jawabnya syai' laisa lahu qalilun, tidak ada minimal. Qaliluhu katsirun, sedikitnya besar. Katsir apa nih? Banyak ya. Wal iyadzu billah. Semoga Allah melindungi kita darinya. Jadi artinya apa? Mutlak ya. Tidak ada prosentase.
kullu ma kana istihza'an wa sihriyatan, maka semua yang berisi celaan dan pelecehan fahuwa kufrun, maka itu kekufuran. Hatta al-isyaratu bisyafati, walaupun itu cuma isyarat dengan bibirnya, cuma mencucu dengan bibirnya, waliyat atau dengan tangannya. Nah, misalnya orang baca ayat kemudian dikasih jari kelingking misalnya itu ya. Mestinya kan jempol 4 ya. Nah, ini enggak pakai kelingking. Wah, ini bahaya. Wal ain atau dengan mata. Ya, dikelingi, dipercik apa tadi? Ya taghamazun itu. Memicingkan mata. Yu'tabaru minal istihza walau lam yatakallam, sekalipun dia tidak bicara. Nah, itu soal kedua. Apa soal kedua? Minimalnya mencela yang menjadikan orang kafir itu sejauh mana? Soal yang ketiga, hal fi qaulihi ta'ala qul abillahi wa ayatihi, apakah yang dimaksud dengan Allah dan ayatnya al-maksud ayatul Quran atau jami'ul ayatil kauniyah? Apakah ini khusus pada ayat Al-Quran atau ayat kauniyah juga? Ayat kauniyah itu apa? Makhluk atau ciptaan. Mencela masa tadi ya, mencela atau mencela apa ciptaan Allah banyak ya. Ngapain Allah itu nggak ada kayak Allah itu nganggur apa bikin nyamuk, bikin orang gatel gak bisa tidur misalnya, atau bikin penyakit, bikin ini apa virus COVID dan seterusnya. Jawabnya beliau al-ayatul kauniyah, kalau ayat kauniyah maujudatun, itu perkara yang wujud, yang nampak. Wala yustahza'u biha ahadun, suatu yang nampak tidak bisa dimasukkan padanya istihza. Nah, tidak ada main-main, tidak ada senda gurau padanya. Li'annahu yura, karena kauniyah itu bisa dilihat, seperti melihat gunung, wal asjar, pepohonan, wal anhar, sungai-sungai, fala majala litakdzib, sehingga tidak ada jalan untuk didustakan. Li'annaha alamun musyahadun, karena itu alam yang disaksikan. Wa innamal muradul ayatul makru'ah, maka yang dimaksud ayat di surat At-Taubah ini adalah ayat makru'ah, ayat yang dibaca. Wal wahyul munazzal, dan ayat yang diturunkan. Wahwa al-Qur'anu was sunnatu, yaitu Al-Qur'an dan sunnah. Jadi istihza ya itu areanya di al-wahyu al-munazzal, yaitu Al-Qur'an dan sunnah. Tidak termasuk ke apa tadi? Ayat kauniyah. Soalun ma aksamul istihza wa ma dhabitu fil istihza bil ulama. Ada berapa macam istihza? Apa sih kepastiannya? Dhabit itu jelasnya, prakteknya mencela itu. Kata beliau, al-ghalibu wa dhahiru, kebanyakannya, keseringannya dan yang jelas, alaman istahza'a bil ulama, bahwa orang yang mencela ulama, annahum yastahzi'una bil ulama. Nah, orang yang melecehkan ulama, yaitu melecehkan ulama. Kenapa ulama dilecehkan? Lima yahmilunahu minal ilmi. Kenapa atau apa sebabnya ulama itu dilecehkan, direndahkan? Itu disebabkan karena apa yang dibawa oleh ulama tersebut. Artinya kalau dia misalnya tidak jadi ulama, tidak akan mendapati celaan itu. Nah, apa yang dibawa sampai para ulama itu dicela? Ilmu. La yastahzi'una bihim lidawatihim, mereka tidak akan mencela karena fisiknya.
Fayaqulun fulan a'raj, fulan si orang ini pincang, orang ini buta, bukan karena itu mereka dicela. Au kadza fi jismi, atau badannya seperti ini. Wa in kana hadza la yajuz, walaupun ini juga tidak boleh. Mencela saudaranya itu tidak boleh, haram. Nah, la fi haqqi muslim fi haqqi kulli muslimin, sebab ini menjatuhkan kehormatan saudaranya itu haram. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la yaskhar qaumun, jangan suatu kaum merendahkan, min qaumin, kaum yang lain, asa an yakunu khairan minhum, bisa jadi yang dilecehkan itu lebih baik dari yang melecehkan. Wala nisaun, padahal kaum di sini sudah masuk wanita sebenarnya, ya. Tapi di sini oleh Allah dipertegas lagi karena seringnya orang banyak ngerasani banyak ghibah itu di kalangan nisa. Wala nisaun min nisa'in. Jangan sampai wanita itu melecehkan perempuan yang lain. Asaan yakunna khairan minhunna, bisa jadi mereka yang dilecehkan lebih baik daripada yang melecehkan. Fahuwa lam yaskhar minal ulama illa li'ajli ilmihim, maka manusia tidak melecehkan ulama kecuali karena yang dibawa oleh ulama tersebut yaitu ilmu. Nah, soal dua lagi. Hal yastawi, apakah sama al-istihza' bir rasul, mencela rasul, wal istihza' bil ulama min jihatil hukmi, dari sisi hukum. Sama enggak mencela rasul, mencela ulama? Jawabun al-istihza'u bir rasul asyaddu bila sak, mencela rasul tentu dosanya lebih besar tanpa diragukan. Wal istihza'u bil ulama qabihun, mencela ulama itu adalah kejelekan. Li'annahum warasatul anbiya, karena ulama itu pewaris nabi. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qala, dan nabi itu bersabda sallallahu alaihi wasallam, al ulama'u warasatul anbiya, ulama itu pewaris nabi. Nah, falladhi yastazi'u bil ulama, orang yang mencela ulama, alladzi hum warasatul anbiya, yang mereka itu pewaris nabi, fa inna ma yastazi'u bil anbiya, itu berarti mencela nabi. Nah, cuma enggak berani langsung mencela Abu Bakar, mencela Aisyah, itu maunya mencela Rasul. Cuma enggak berani langsung seperti kelompok Syiah, paham Syiah. Itu di antara keyakinan jeleknya mencela Abu Bakar, Umar, mencela Aisyah radhiyallahu anha. Min tariqil luzum, itu secara konsekuensinya mencela ulama, mencela Rasul. Limadza yastazi'u bihim, kenapa ulama dicela? Illa liwarasatihim, kecuali karena ulama itu telah membawa pewarisan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hamalahum lahu, dan karena ulama itu membawa apa yang ada pada Rasul. Terakhir, soal terakhir, ma hukmu man yastazi'u bidin, apa hukum orang mencela agama? Lilhakinas, untuk membuat manusia tertawa. Nah, nanti yang biasa bersendaguro hati-hati, di sini ada pagernya ya. Jawab, kata beliau, al-hukmu annahu kafirun, hukumnya kafir. Siapa ini? Main-main untuk bikin mencela agama, untuk bikin tertawa. Ada contohnya? Sawaun, karena biasanya ulama ustadz kondang itu yang suka bikin orang lain supaya kondang, supaya viral. Nah,
Sawa'un kana jadan, mencela agama itu kafir. Sama halnya itu serius, au hazilan atau main-main, au yudahhikun nas, atau dalam rangka membuat manusia tertawa. Kalau lawak itu biasanya tanpa. Bagaimana kalau tidak menyinggung agama? Banyol ngelawak supaya orang lain tertawa, mungkin dari tingkahnya, dari pakaiannya. Nah, tujuannya untuk bikin orang tertawa. Itu pun sudah kejelekan dan haram, termasuk dosa besar. Rasulullah SAW bersabda, "Wailun lil mudahhikin." Celaka. Semua ayat atau hadis yang berisi celaan itu menunjukkan haram, menunjukkan dosa. Wailun itu artinya apa? Celaka ya. Lil mudahhikin. Mudahhik itu orang yang membuat orang lain tertawa. Mudahhik namanya. Nah, fa innahu yufaru ba'da imanihi. Ini kalau pakai agama, parah dia bisa kafir. Nah. Wad-dinu laisa mahallan lil istihza was-sihriyah. Agama ini bukan tempatnya untuk bersenda gurau dan melecehkan. Wallahu alam. Kita selesai sampai sini pembahasan surat Al-Kautsar. Kemudian menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah menjadikan manfaat pada diri kita dari apa yang Allah ajarkan pada diri kita dari ayat yang mulia ini. Menambah iman dan takwa kita kepada Allah, menambah kita semakin dekat kepada Allah, dihancurkan dan dihapuskan segala dosa dan kesalahan-kesalahan kita, keluarga kita semuanya. Semoga Allah SWT menjaganya istiqomah di atas jalan yang Allah ridhoi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.